Masih bersama kami tim Cakracaraka Channel. Salam rayu, rayu, rayu sedulur Cakracaraka. Kita berada di situs Panji Gambio di Desa Gambio, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan mengungkap semua kisah dan bagaimana situasi kalau malam di situs Panji Gambio. Mari kita masuk dan melihat situasi dan kondisinya di dalam kamar. Nah, sedulur Cakracaraka Channel, kali ini kita udah di pintu ya. Kita akan melihat semua kondisi dan bagaimana situs tersebut sekarang saat ini yang boleh dikatakan menyimpan banyak kisah dan cerita. Kita masuk langsung. Nah, sedulur Cakracaraka Channel, kali ini kita sudah di dalam area situs Panji Gambio yang posisinya lagi di tepatnya di sini dan cukup terawat sekali ya sedulur. Oke, mari kita lihat lokasi yang di sebelah sana ya. Oke sedulur, di sini ada dua buah makam ya, yang cukup panjang. Belum diketahui namanya. Nah, ini lebih panjang lagi sedulur. Bahkan lebih panjang dari yang pertama tadi. Oke sedulur, kalau saya melihat ya, ini dua makam yang panjang banget ini. Yang pertama tadi saya kira perkiraannya ya antara 3 sampai 4 meteran ya. Dan kalau yang satunya tadi saya lihat ini antara 6 sampai 7 meteran. Oke sedulur Cakracaraka Channel, kita lihat sekeliling dari area situs Panji Gambio. Mari kita ke depan dulu. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi prayer yang lebih lanjut lagi, terlebih baik kita ritual dulu. Kita sambung rasa dulu. Salam rayu, rayu, rayu. Balik lagi bersama kami tim Cakracaraka Channel, dan malam ini bersama praktisi muda spiritual Mbak Ajeng yang akan mengungkap semua kisah dan sejarah di petilasan Panji Gambio ini.
bagaimana menurut Mbak Ajeng setelah tadi jenengan sudah sambung rasa ya? Ya, Ya. ya terima kasih Mas Meda. Ya. Tadi kita sudah melakukan sambung rasa karena ingin tahu kilas baliknya, karena ini kan yang ditemukan juga hanya beberapa artefak ya, itu gambaran relief dari peninggalan masa lalu ya. Terus juga di situ juga tadi ada batu bata kuno juga kan. Nah, jadi di sini nih sekumpulan para panji. Jadi lahirnya panji-panji Jawa itu ada di sini. Di sini nih seperti ibarat sekarang itu seperti perguruan ya, perguruan bela diri seperti itu. Jadi panji sendiri kan memang untuk apa? Lebih ke membentengi gitu kan, ya. Istilahnya membentengi. Seperti prajurit ya. Prajurit tapi yang dia memang strong dalam hal physically juga kan, terus dalam hal kebajikan seperti itu. Jadi kalau tadi saya lihat dari sejarahnya, memang lingkup sini nih perkumpulannya para panji atau kesatria, pendekar ya. Nah gitu. Memang kan masih simpang siur, cuman ada beberapa yang menggambarkan dari kisah dari relief ini sendiri kan, karena ini juga sebagai patokan kisah dari situs Panji Gamyo itu gitu. Jadi ini di sini itu kan juga terkenal dengan panji yang ini kalau dibilang panji wanita. Jadi ada hubungannya. Di sini ada hubungannya antara Ibu Dewi Sekartaji yang pernah kita sempat telusuri waktu itu. Nah, terus Ibu Dewi Sekartaji itu sempat menyamar menjadi seorang panji yang di situ itu penyamarannya itu identitasnya beliaunya itu malah lebih terkenal dengan panji yang seneng ini, nek diomong kayak seneng nyolong, seneng ngerampok, itu begal. Tapi itu dari pembegalan ataupun ngerampok itu tadi itu untuk masyarakat yang tidak mampu waktu itu. Konsepnya seperti itu. Jadi kayak gitu. Makanya kan Ibu Dewi Sekartaji kesini pun ya seperti belajar untuk bela dirinya juga gitu, karena kan sempat ada kisah beliaunya juga tidak tinggal di kerajaan waktu itu kan, karena memang punya prinsip sendiri. Jadi alur dari Dewi Sekartaji dulu memiliki cerita lanjutan ya Mbak? Iya. Nah itu sedulur. Makanya ini seperti sambungan dari ceritanya Ibu Dewi Sekartaji ya. Istilahnya kalau cerita episode pertama, episode kedua gitu ya. Terus juga beberapa artefak ini kan juga menceritakan ya. Banyak, ada berapa ini? 6 ya. Iya, ada 6 ya, itu 6 panji di situ. Nah, di sini ini punya nama sendiri-sendiri. Yang tadi jenengan sempat ini ya, sempat cari tahu ya, namanya siapa sih? Namanya ada Punta Kertala, Brajanata Pangeran Anom, Semar, dan Panji Asmoro Bangun. Ya, nah dari 6 kesatria itu
itu kan ada Panji Asmoro Bangun ya. tadi, Nah, ya Panji Asmoro Bangun itu termasuk laki-laki yang dekat sekali dengan Ibu Dewi Sekartaji atau Dewi siapa? Chandra Kirana. Chandra Kirana. True story dulur-dulur. Ya itu makanya kenapa kisahnya sambung-sambung terus Iya, gitu. berarti kan. Dewi Sekartaji yang pernah kita Datangi. singgahi dulu, kita datangi, ternyata mempunyai cerita khusus. Ya, akhirnya alurnya episodenya ke sini. Iya, situs Panji Gambyo ini gitu. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak ya, kalau boleh tanya ya. Saya tadi kan keliling area situs Panji Gambyo ini. Ada 2 makam di sebelah utara kalau nggak salah ya. Itu makam petilasan atau bagaimana Mbak? Ya. Menurut penerawangannya Mbak Ajeng sendiri. Tadi sempat saya juga sambung gitu kan sama penghuni goib yang ada di sini kan. Saya juga pengen tahu karena mereka kan lebih dulu singgah di sini kan. Nah, dari situ memang makam ini sebelum beberapa penemuan yang ini makam itu sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi memang bentuknya nggak kayak gitu waktu itu karena kan memang warga di sini sudah menuakan istilahnya ini seperti yang apa ya, seperti yang babat alas ataupun ataupun sesepuh yang awalnya itu ada di sini gitu. Tapi memang belum tahu ya siapa beliaunya atau anunya. Ya itu kalau di sini pun saya tahunya memang ada belakangnya pun lelono gitu kan. Entah Joko Lelono atau apa, karena namanya Lelono kan lelana sih, orang yang berkelana kan intinya kan kayak gitu. Nah dari nama itu kan memang kadang-kadang seperti apa ya, seperti sanepan aja kan gitu sih. Iya, bahwa yang dimakamkan atau yang ada di sini ini itu juga kesini pun pasti ada petunjuk kan gitu. Jadi memang namanya juga apa ya, seperti orang yang musafir ya, perjalanan ya. Jadi vibrasi dari leluhur kita yang sebelumnya itu kan bagi orang-orang laku yang di bawahnya atau cucu cicitnya ini pasti kan merasakan di mana nenek moyang kita itu pernah tinggal ataupun pernah bersemedi. Itu biasanya dikunjungi ataupun akhirnya dibuat bertapa, meditasi anak-anak penerusnya gitu kan, yang dia juga lelaku gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak ya, menurut penerawangan jenengan ini ya, aura di area situs Panji Gambyo ini seperti apa Mbak? Ya auranya memang campur ya. Sebenarnya ketenangan di sini nih dapat banget gitu, sangat dapat. Nah, untuk yang mau hening gitu, ingin meditasi ataupun ingin sowan gitu, tuh auranya dapat banget. Memang kalau kita ngomong soal misterinya atau mistisnya atau wingitnya gitu kan, di sini juga dapat banget karena kan kita lihat dari artefak ataupun juga makam yang ada di sini ini apa ya, zamannya itu kan campur sudah. Oh iya, sudah dari era ke era ya. Dari Kadiri waktu itu sampai ini kan masuk, kalau sudah kayak gini kan sudah masuk era Mataram baru gitu kan. Jadi, tapi nampaknya batu batanya itu konsepnya kayak
agak sedikit mirip dengan Singasari ya. Iya. Ya campuran memang. Hmm. Jadi ada Mojopahit juga. Iya. Karena kan di Mojopahit juga terkenal dengan nama Panji juga Panji kan. juga, ya. Heeh. 4 Jadi- literatur loh sedulur-sedulur. Jadi memang ini memang turun temurun di sini Iya, ini, iya. gitu. Dan yang buat kita takjub itu Iya. kan Apakah Mbak? gini. Saya tadi itu waktu sambung rasa memang tidak sengaja saya langsung mandang artefak ini Iya. kan. Nah dari artefak ini Iya. beberapa panji ini kan pakai yang namanya udeng, itu sama seperti jenengan pakai, Gitu ya. terus sama yang Kak Ari juga pakai Ari gitu juga, kan. ya. Nah kita datang ke sini itu nggak sesuatu yang kebetulan, kita itu membawakan suatu simbol yang ya ini Iya. ada di sini. Nah itu seperti itu. Ini yang sewu ini, Oh iya. ini, pada pakai semua gitu kan. Iya. Kalau resi kan tidak seperti ini. Dia ada kuncritnya dan Iya. dan bentuknya tidak seperti ini. Itu penutup kepala loh itu. Oh iya. Mm-mm. Iya. Wah, nggak kebetulan gitu ya. Ternyata memang sebelum kita ke sini memang ada semacam apa ya, kretek hati ya. Kalau kita bilang kata orang Jawa, Iya. kretek hati. Berangkat kalau sudah berpakaian yang bagaimana ya, istilah Jawa banget lah ya. Ya, Mbak ya. Ya memang kalau namanya jabatan di kerajaan itu kan pasti punya apa ya, lambang gitu kan, lambang sendiri-sendiri Iya, kan. iya, iya. Nah kalau Panji itu tidak jauh dengan ikat kepalanya memang gitu, karena penyamarannya kan untuk menyembunyikan identitas ataupun mungkin rambutnya gitu kan. Karena kan kalau kita pikir lagi lah, orang mau bela diri atau pencak silat kayak gitu, kita itu lihat dari era dulu memang kebanyakan kan rambutnya panjang-panjang ya. Betul. Mungkin tidak ada salon dulu ya. Nggak ada. Dulu nggak ada salon, pemirsa. Jadi Makanya yang panjang-panjang gitu, yang dulu. dipakai memang ikat untuk lebih praktis intinya kan gitu. Makanya memang saya dulu pernah dipesani sama kakek saya, kehormatan seseorang atau pribadi seseorang itu terletak pada rambutnya. Mustikonya itu di Mustikanya sini. itu ada di kepala. Ya. Ya memang kan kita ambil dari sisi Panji ini kan sekarang ini anak-anak muda itu memang kalau bisa tumbuhkan rasa kesatrianya kan, seperti itu, kesadaran tertinggi. kesadaran, karena memang NKRI itu butuh kesatria muda yang memperjuangkan dan juga membuat nama harum lagi Nusantara ini kan gitu. Karena memang suatu negara tidak akan bisa berjaya, impiannya tidak akan berhasil ketika mereka tidak percaya dengan sejarah dan leluhurnya. Itu Makanya kan harus nguri-nguri budaya leluhur. Ya seperti ini. Ini kan akhirnya kasunyatan loh gitu. Betul. Jenengan pakai penutup kepala dengan adat Jawanya gitu. Ya itu apa ya? Ini sudah istilahnya leluhur itu sudah merancang kayak gitu kan, merancang, dan semua itu pasti dari restu Gusti Satmo Agung gitu kan. Pada dasarnya tadi mau kesini tuh nggak mau pakai belangkon saya tuh. Tahu-tahu mau kok ikat sebelakang gini, tapi kok nggak enak ya gitu ya. Akhirnya saya pakai aja gini. Dan ternyata ada ceritanya di belakang ini tadi, di artefak ini tuh. Serunya ya di situ kalau kita kalau kita mau mengulas soal leluhur gitu kan, pasti ada sesuatu yang ini kenyataannya, ini memang teka-tekinya, jawabannya itu ini gitu. Ya. Menarik sekali sedulur-sedulur. Jadi kita kesini tadi walaupun malam ya, kita lega, kita dapat ilmu, kita dapat
sebuah cerita yang benar-benar menakjubkan. Leluhur kita itu sangat kaya raya. Jadi belum terlambat ya untuk belajar dan mengetahui sejarah-sejarah leluhur kalian ya. Ya. Mari kita uri-uri budaya kita selama masih sehat walafiat. Pesan terakhir untuk sedulur Cakracaraka Channel, Mbak. Ya, kalau pesannya itu saya selalu teman-teman tetap belajar banyak soal situs sejarah, budaya leluhur, sampai benar-benar keilmuannya. Keilmuannya itu gini, maksudnya cari tahu keilmuannya itu untuk mengetahui betapa ampuh ataupun luar biasanya leluhur kita kan gitu. Karena memang dari semua di balik ilmu para leluhur itu pasti ada makna tersendiri. Yang penting satu, greget dulu. Ada greget, pasti nanti ada jawaban yang mungkin di dalam pikiran kita itu banyak pertanyaan-pertanyaan soal misteri-misteri ataupun perjalanan para leluhur Nusantara. Itu sedulur-sedulur. Nah, kalau tadi saya melihat ya memang tempat ini boleh dikatakan sangat terawat ya, Mbak ya. Iya. Terawat sekali, Ya, sudah bersih gitu. sekali loh beneran. Dan ini sebuah kebaikan atau secuil dari dharma kita sebagai manusia untuk melestarikan budaya leluhur ini. Iya, walaupun beda keyakinan, tapi rasa toleransinya itu harus dimunculkan karena kita ada di tanah Jawa. Dan lagi kita harus menanamkan rasa kebinekaan kita. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, pemirsa, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, ini tadi sudah diungkap oleh praktisi spiritual muda kita, Mbak De Ajeng. Lengkap sudah, kita tadi menelusuri sambung rasa dan akhirnya mengungkapkan bagaimana kisah dan sejarahnya. Terima kasih sedulur Cakracaraka Channel dimanapun Anda berada di alam nyata maupun alam gaib ya. Tetap jangan lupa like, comment, subscribe agar kami lebih semangat untuk menyuguhkan sebuah kisah dan sejarah budaya leluhur yang ada di tanah Jawa ini. Saya mohon baik, saya Medarus bersama Mbak De Ajeng, praktisi spiritual muda. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.